Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan pinus yang rimbun, Rugayah menghabiskan hari-harinya dengan penuh kesibukan. Desa itu dikenal dengan keramahan penduduknya dan udara sejuk yang selalu menyegarkan. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik ketenangan hati Rugayah. Rugayah adalah seorang wanita berusia 25 tahun dengan wajah yang lembut dan senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Hari-harinya diisi dengan mengajar di sebuah sekolah dasar di desa dan mempersiapkan pernikahannya dengan Anton, pria yang telah dikenalnya sejak kecil dan kini menjadi cinta sejatinya. Anton adalah seorang insinyur yang bekerja di kota besar, tetapi ia selalu pulang setiap akhir pekan untuk bertemu dengan Rugayah. Keduanya telah merencanakan pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan dan acara resepsi akan diadakan di balai desa dalam waktu dekat. Namun beberapa hari sebelum hari bahagia itu tiba, Rugayah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, Rugayah merasa ada yang tidak beres. Ia sedang berjalan pulang dari sekolah ketika ia merasakan tatapan mata yang tajam dari kejauhan. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Hanya ada beberapa penduduk desa yang lalu lalang dan anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Namun perasaan itu tidak hilang. Bahkan, semakin malam, perasaan itu semakin kuat. Rugayah merasa ada yang mengikutinya, tetapi setiap kali ia mencoba mencari tahu, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya ketakutan yang tidak beralasan. Malam itu, ketika Rugayah sedang sendirian di rumah, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan mengintip dari celah tirai. Di luar, di bawah cahaya remang-remang lampu jalan, ia melihat sosok yang dikenalnya dengan baik, Baron, mantan pacarnya. Baron adalah seorang pria yang pernah mengisi hati Rugayah, tetapi hubungan mereka berakhir dengan penuh kepahitan. Baron dikenal sebagai pria yang temperamental dan posesif, dan hubungan mereka berakhir ketika Rugayah tidak tahan lagi dengan sikapnya yang seringkali kasar dan tidak menghargai. Setelah putus, Baron tidak bisa menerima kenyataan dan sering kali mengganggu Rugayah meskipun ia sudah meminta dengan tegas untuk tidak dihubungi lagi. Di luar, Baron terlihat bersama beberapa teman pria yang tampak mengancam. Mereka berbisik-bisik dan sesekali menoleh ke arah rumah Rugayah. Jantung Rugayah berdegup kencang. Ia merasa ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, Rugayah mencoba menghubungi Anton, tetapi sinyal telepon tidak stabil. Ia merasa terjebak dan tidak berdaya. Ia tahu bahwa Baron dan teman-temannya bisa saja masuk ke rumah kapan saja. Ia harus mencari cara untuk melindungi diri. Rugayah memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela, kemudian bersembunyi di kamar tidurnya. Ia berdoa agar Anton segera pulang dan menyelamatkannya. Namun, malam itu terasa sangat panjang dan menakutkan. Setiap suara yang terdengar membuatnya semakin ketakutan. Di luar, Baron dan teman-temannya mulai mendekati rumah Rugayah. Mereka merencanakan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan mengubah hidup Rugayah selamanya. Rugayah tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia harus bertahan demi dirinya sendiri dan demi cinta yang ia miliki untuk Anton. Malam itu di dalam rumah yang terasa semakin mencekam, Rugayah duduk bersimpuh di sudut kamar tidurnya, mencoba meredam suara napasnya yang memburu. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan langkah kaki yang masih terdengar di luar rumah. Setiap kali suara itu mendekat, ia merasa seolah waktu berhenti sejenak, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Baron, sosok yang pernah mengisi hari-harinya dengan cinta dan kemudian dengan rasa sakit, kini kembali dalam bentuk yang jauh lebih menakutkan. Dulu, Baron adalah pria yang penuh perhatian dan romantis.
Tetapi seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai terungkap. Ia menjadi posesif, seringkali marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak segan-segan menunjukkan kekasaran fisiknya. Hubungan mereka berakhir dengan penuh kepahitan. Rugayah ingat malam itu dengan jelas, ketika ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka setelah Baron memukulnya karena alasan sepele. Saat itu, Rugayah bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Namun kini, bayangan masa lalu itu kembali menghantuinya, kali ini dengan ancaman yang jauh lebih mengerikan. Di luar, Baron dan teman-temannya berbisik-bisik, merencanakan langkah selanjutnya. Baron merasa bahwa Rugayah telah menghancurkan hidupnya, dan ia bertekad untuk membalas dendam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rugayah telah melanjutkan hidup tanpa dirinya, bahkan akan menikah dengan pria lain. Dia pikir dia bisa hidup bahagia tanpa aku? Tidak akan kubiarkan, geram Baron dengan suara rendah yang penuh amarah. Teman-temannya, yang juga merasa kesal karena alasan yang tidak jelas, mendukung niat Baron. Mereka tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Yang penting adalah melampiaskan amarah dan frustrasi mereka. Rugayah, di dalam kamar, mencoba berpikir jernih. Ia tahu bahwa ia harus mencari cara untuk melarikan diri, tetapi ia juga sadar bahwa peluangnya sangat kecil. Rumah itu dikelilingi oleh Baron dan teman-temannya, dan ia tidak punya senjata untuk melawan. Dalam keputusasaan, Rugayah mencoba mengingat-ingat setiap detail tentang rumah itu. Apakah ada jalan keluar lain selain pintu depan? Apakah ada tempat persembunyian yang aman? Ia mengingat bahwa ada jendela kecil di belakang rumah, tetapi itu berarti ia harus melewati ruang tamu dan dapur yang tentu saja sangat berisiko. Dengan tekad yang membara, Rugayah memutuskan untuk mencoba. Ia perlahan-lahan membuka pintu kamar dan mengintip keluar. Rumah itu gelap dan sunyi, kecuali suara langkah kaki yang semakin mendekat. Ia harus bergerak cepat dan hati-hati. Dengan napas tertahan, Rugayah merangkak perlahan menuju jendela belakang. Setiap kali terdengar suara langkah kaki, ia berhenti dan menunggu, berdoa agar tidak fashion. Namun, ketika ia hampir mencapai jendela, ia mendengar suara pintu depan yang terbuka dengan kasar. Dia pasti di dalam sini, terdengar suara Baron yang penuh amarah. Rugayah merasa panik, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus bergerak. Ia berhasil mencapai jendela dan mencoba membukanya, tetapi jendela itu macet. Dalam keputusasaan, ia menggunakan semua tenaga yang tersisa untuk mendorong jendela itu hingga terbuka. Namun, saat ia hampir berhasil melarikan diri, Baron dan teman-temannya masuk ke dalam rumah. Mereka melihat Rugayah dan segera mengejarnya. Rugayah merasa dunia runtuh di sekitarnya, tetapi ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dengan sisa-sisa kekuatan, Rugayah berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada orang yang mendengar dan datang untuk menyelamatkannya. Namun suara itu tenggelam dalam kegelapan malam, dan yang tersisa hanyalah suara langkah kaki yang semakin mendekat dan napasnya yang memburu. Malam itu, udara terasa semakin dingin dan mencekam. Di dalam rumah yang remang-remang, Rugayah berdiri, terpaku di sudut ruangan, dengan jendela yang kini terbuka di belakangnya. Namun harapan untuk melarikan diri sirna ketika Baron dan teman-temannya muncul dari ambang pintu. Wajah mereka penuh dengan amarah dan niat jahat. "Berhenti di sana," bentak Baron dengan suara yang dingin dan penuh ancaman. Rugayah merasa tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Namun, dalam keputusasaan, ia mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Dengan cepat, ia berbalik dan mencoba melompat keluar dari jendela. Namun, salah satu teman Baron yang lebih gesit berhasil menangkapnya sebelum ia sempat melarikan diri. "Hei, mau kemana kau?" ejek pria itu sambil menarik Rugayah kembali ke dalam rumah dengan kasar. Rugayah meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tetapi tenaganya tidak sebanding dengan pria itu. Ia berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada yang mendengar dan datang untuk menyelamatkannya. Namun, suara teriakannya tenggelam dalam kegelapan malam, dan yang terdengar hanyalah tawa sinis dari Baron dan teman-temannya. "Kau pikir ada yang akan datang untuk menolongmu? Kau salah besar," kata Baron dengan nada mengejek. "Tidak ada yang akan mendengar teriakanmu di sini.
Dengan penuh amarah, Baron mendekati Rugayah dan menamparnya dengan keras. Pipi Rugayah terasa panas dan sakit, tetapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan ketakutan dan rasa putus asa yang memenuhi hatinya. "Apa yang kalian inginkan dari aku?" tanya Rugayah dengan suara bergetar. Baron tertawa jahat. "Kau pikir kau bisa hidup bahagia setelah meninggalkan aku? Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan." Dengan penuh kebencian, Baron memberi perintah kepada teman-temannya. "Bawa dia ke dalam kamar. Kita akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan." Rugayah merasa dunia runtuh di sekitarnya. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Tubuhnya terasa lemah, dan pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan keinginan untuk melawan. Di dalam kamar, Baron dan teman-temannya mengikat Rugayah ke tempat tidur. Ia meronta-ronta dan berteriak, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka tertawa dan bersiap untuk melakukan perbuatan yang paling keji. "Kau akan menyesal pernah bertemu denganku," desis Baron dengan mata berkilat penuh kebencian. Pria itu mulai melepaskan pakaiannya, sementara teman-temannya berdiri di sekitar tempat tidur, menonton dengan penuh minat. Rugayah merasa mual dan ingin muntah, tetapi ia tidak bisa bergerak. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa, berharap ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkannya. Namun malam itu, tidak ada keajaiban yang datang. Yang ada hanyalah suara tawa dan erangan yang memenuhi ruangan. Sementara Rugayah merasa dirinya hancur di dalamnya. Ia merasa kotor, hina, dan tidak berharga. Namun, di tengah rasa putus asa, ia masih mencoba untuk bertahan, untuk hidup, demi dirinya sendiri, dan demi cinta yang ia miliki untuk Anton. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Baron dan teman-temannya akhirnya meninggalkan Rugayah tergeletak di atas kasur yang berantakan. Dengan tubuh yang terasa remuk dan jiwa yang hancur, kamar itu kini sunyi. Hanya terdengar suara isakan lirih dari Rugayah yang mencoba merangkai kembali serpihan harga dirinya yang berserakan. Tubuhnya terasa sakit di setiap inci, tetapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan luka batin yang ia rasakan. Ia merasa kotor, ternoda, dan tidak berharga. Namun, di tengah rasa putus asa yang mendalam, ada satu nama yang terus berputar di benaknya. Anton, calon suaminya, adalah satu-satunya alasan yang membuat Rugayah masih ingin hidup. Ia harus bertahan untuk dirinya sendiri dan untuk cinta yang mereka miliki. Dengan sisa-sisa tenaga, Rugayah mencoba bergerak, tetapi setiap gerakan terasa seperti siksaan. Ia harus mencari cara untuk menghubungi Anton, untuk memberitahunya apa yang terjadi. Dengan tubuh gemetar, Rugayah merangkak menuju lemari di sudut kamar. Di dalamnya, ia menyimpan sebuah ponsel yang selalu ia sembunyikan untuk keadaan darurat. Tangannya bergetar saat ia mencoba menyalakan ponsel itu, berharap sinyalnya cukup kuat untuk melakukan panggilan. Setelah beberapa kali mencoba, ponsel itu akhirnya menyala. Dengan napas tertahan, Rugayah menekan nomor Anton. Setiap nada sambung yang terdengar membuatnya semakin gelisah. Ia berdoa agar Anton segera menjawab, agar ia bisa mendengar suara pria itu sekali lagi. "Anton, tolong aku." Suara Rugayah terdengar, lirih dan putus asa ketika Anton akhirnya menjawab panggilan itu. "Rugayah, apa yang terjadi? Kau di mana?" tanya Anton dengan nada panik. Rugayah mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Air matanya mengalir deras saat ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Mereka menyakitiku, Baron, dia dan teman-temannya. Anton merasa dunia berhenti sejenak. Ia tidak bisa percaya apa yang didengarnya. "Di mana kau sekarang? Aku akan segera ke sana." Rugayah memberikan alamat rumahnya dengan suara yang terbata-bata. Ia merasa lega sekaligus takut. Lega karena Anton akan datang untuk menyelamatkannya, tetapi takut karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menutup telepon, Rugayah mencoba merapikan diri sebisanya. Ia tahu bahwa ia harus kuat untuk dirinya sendiri dan untuk Anton. Namun rasa sakit dan trauma yang ia rasakan membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Sementara itu, Anton segera mengambil kunci mobilnya dan melesat menuju desa tempat Rugayah.
tinggal. Dalam perjalanan, pikirannya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Ia merasa marah, takut, dan tidak berdaya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi ketika sampai di sana, tetapi ia tahu bahwa ia harus segera sampai di sisi Rugayah. Ketika Anton akhirnya tiba di rumah Rugayah, ia menemukan pintu depan terbuka. Hatinya berdebar kencang saat ia masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah itu mencekam, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Rugayah?" panggil Anton dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Anton terus masuk lebih dalam, dan akhirnya menemukan Rugayah tergeletak di lantai kamar, dengan wajah pucat dan tubuh yang penuh luka. "Oh Tuhan, Rugayah!" Anton berlutut di sampingnya dan memeluknya erat-erat. Rugayah menatap Anton dengan mata yang kosong, tetapi kemudian air matanya kembali mengalir. "Anton, kau datang." Anton merasa hatinya hancur melihat kondisi Rugayah. Ia berjanji dalam hati untuk melindungi wanita yang dicintainya itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah menemukan Rugayah dalam kondisi yang mengenaskan, Anton merasakan campuran antara amarah yang meluap-luap dan rasa tidak berdaya yang mencekam. Ia memeluk Rugayah erat-erat, mencoba memberikan sedikit kenyamanan di tengah kekacauan yang melanda mereka berdua. "Rugayah, aku di sini sekarang. Kau aman," bisik Anton dengan suara bergetar. Meskipun dalam hatinya ia tidak yakin apakah kata-katanya benar-benar bisa menenangkan Rugayah. Rugayah menatap Anton dengan mata yang kosong, seolah-olah ia masih sulit mempercayai bahwa pria itu benar-benar ada di sisinya. Air matanya terus mengalir, tetapi perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian lagi. "Anton, aku takut," kata Rugayah dengan suara yang nyaris tak terdengar. aku tahu," jawab Anton sambil mengecup kening Rugayah dengan lembut. "Tapi sekarang aku di sini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Anton meraih ponselnya dan dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor darurat. Ia tahu bahwa Rugayah membutuhkan bantuan medis segera, dan ia juga harus melaporkan kejahatan yang mengerikan itu kepada pihak berwenang. "Selamat datang di layanan darurat, ada yang bisa kami bantu?" Suara di seberang telepon terdengar tenang dan profesional. "Ya, ini darurat. Tolong kirimkan ambulans dan polisi ke alamat ini," kata Anton dengan suara yang jelas namun bergetar. Ia memberikan alamat rumah Rugayah dan menjelaskan situasi yang terjadi dengan singkat namun jelas. Setelah menutup telepon, Anton kembali fokus pada Rugayah. Ia tahu bahwa ia harus tetap tenang untuk bisa membantu wanita itu melewati masa sulit ini. "Ambulans dan polisi akan segera datang. Kau akan baik-baik saja, Rugayah. Aku janji." Rugayah mengangguk perlahan, meskipun ia masih terlihat sangat rapuh. Anton membantu Rugayah duduk di tepi tempat tidur, menyelimutinya dengan kain yang ia temukan di dekat situ. Ia berusaha memberikan rasa aman dan nyaman, meskipun dalam hati ia sendiri merasa hancur. Sementara itu, di luar, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Anton merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa bantuan akan segera tiba, tetapi ia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu bagaimana Rugayah akan menghadapi proses hukum yang harus mereka jalani, dan ia juga tidak tahu bagaimana mereka akan melanjutkan hidup setelah semua ini. Ketika ambulans dan mobil polisi tiba, para petugas medis dan polisi segera masuk ke dalam rumah. Mereka bergerak cepat dan efisien, memberikan pertolongan pertama kepada Rugayah, dan mulai mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang terjadi. Salah satu petugas polisi mendekati Anton dan Rugayah. "Kami akan membawa kalian ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, kami akan membutuhkan pernyataan dari kalian berdua." Anton mengangguk, meskipun dalam hati ia merasa cemas. Ia tahu bahwa proses hukum akan menjadi tantangan besar bagi mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa itu adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Baron dan teman-temannya mendapatkan hukuman yang setimpal. Di rumah sakit, Rugayah menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Para dokter dan perawat memberikan perawatan yang dibutuhkan, sementara Anton terus berada di sisinya, memberikan dukungan dan kekuatan. Setelah pemeriksaan selesai,
Rugayah dan Anton memberikan pernyataan kepada pihak kepolisian. Proses itu melelahkan dan menyakitkan, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah langkah penting untuk membawa keadilan bagi Rugayah. Setelah memberikan pernyataan kepada pihak kepolisian, Anton dan Rugayah merasa seperti berada dalam limbo, menunggu langkah selanjutnya dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan. Namun, di tengah semua itu, Anton merasa ada sesuatu yang belum selesai. Rasa amarah dan ketidakadilan yang membara dalam dirinya menuntut tindakan lebih lanjut. Anton tahu bahwa hukum akan mengambil jalannya, tetapi ia juga merasa bahwa itu tidak cukup. Ia ingin Baron dan teman-temannya merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka timpakan kepada Rugayah. Ia ingin mereka tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Dengan tekad yang membara, Anton mulai merencanakan sesuatu. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan berisiko, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus bertindak untuk melindungi Rugayah dan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lagi menjadi korban dari orang-orang seperti Baron. Malam itu, setelah memastikan bahwa Rugayah tertidur dengan nyenyak di rumah sakit, Anton meninggalkan ruangan dengan diam-diam. Ia membawa serta sebuah tas berisi beberapa barang yang ia perlukan untuk rencananya. Hatinya berdebar kencang, tetapi tekadnya tidak tergoyahkan. Anton menuju ke sebuah alamat yang ia dapatkan dari seorang teman yang pernah berurusan dengan Baron. Di sebuah gubuk terpencil di tepi hutan, Baron dan teman-temannya sering berkumpul untuk merencanakan aksi-aksi mereka yang keji. Anton tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ketika Anton tiba di lokasi, ia melihat beberapa mobil terparkir di luar gubuk. Jantungnya berdegup semakin kencang, tetapi ia terus maju dengan langkah pasti. Ia mendekati gubuk itu dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang melihat kedatangannya. Di dalam gubuk, Baron dan teman-temannya sedang asik membicarakan rencana mereka selanjutnya. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai dari luar. Anton mengambil napas dalam-dalam, kemudian membuka pintu gubuk dengan kasar. Kalian pikir kalian bisa lolos setelah apa yang kalian lakukan? Teriaknya dengan suara yang penuh amarah. Baron dan teman-temannya terkejut dan segera bangkit dari tempat duduk mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Baron dengan nada mengejek. Aku datang untuk membuat perhitungan, jawab Anton dengan dingin. Tanpa menunggu lebih lama, Anton menyerang Baron dengan pukulan yang keras. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam gubuk itu. Anton menggunakan semua kekuatan dan kemarahan yang ia miliki, sementara Baron dan teman-temannya mencoba melawan dengan segala cara. Namun Anton tidak sendirian. Beberapa teman yang ia beritahu sebelumnya datang membantu. Mereka bergerak cepat dan efisien, memastikan bahwa Baron dan teman-temannya tidak punya kesempatan untuk melawan. Setelah pertarungan singkat namun brutal, Baron dan teman-temannya berhasil dilumpuhkan. Mereka tergeletak di lantai dengan luka-luka di sekujur tubuh. Kalian akan membayar untuk apa yang kalian lakukan, kata Anton dengan suara yang dingin dan penuh ancaman. Namun, di tengah semua itu, Anton tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terjerumus lebih dalam ke dalam dunia kekerasan. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi pihak kepolisian, melaporkan lokasi dan keadaan Baron dan teman-temannya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Baron dan teman-temannya dalam keadaan yang mengenaskan. Mereka segera membawa mereka ke rumah sakit, sementara Anton dan teman-temannya memberikan pernyataan kepada pihak berwenang. Beberapa minggu setelah peristiwa yang mengguncang itu, desa kecil itu masih terasa seperti berada dalam bayang-bayang tragedi. Meskipun Baron dan teman-temannya telah ditangkap dan menunggu persidangan, luka yang mereka tinggalkan masih terasa dalam bagi Rugayah dan Anton. Keduanya berjuang untuk menemukan kembali potongan-potongan kehidupan mereka yang hancur. Rugayah menghabiskan hari-harinya di rumah sakit, menjalani serangkaian terapi fisik dan psikologis. Luka fisiknya perlahan-lahan mulai sembuh, tetapi trauma emosional yang ia alami jauh lebih sulit untuk diatasi. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk yang menghantui, dengan bayangan Baron dan teman-temannya yang terus menghantuinya. Anton, pada sisi lain, mencoba menjadi pilar kekuatan bagi Rugayah. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya dan mencurahkan seluruh waktunya untuk merawat dan mendukung Rugayah. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan beban yang berat.
Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Rugayah pada malam itu, dan ia seringkali bertanya-tanya apakah ada yang bisa ia lakukan secara berbeda. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berubah warna menjadi merah muda keemasan, Anton duduk di samping tempat tidur Rugayah di rumah sakit. Ia menggenggam tangan Rugayah dengan lembut, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Anton dengan suara yang lembut. Rugayah menatap Anton dengan mata yang sendu. "Aku masih merasa takut, Anton. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi." Anton mengangguk, memahami sepenuhnya apa yang dirasakan Rugayah. "Aku tahu ini sulit, tapi kau kuat, Rugayah. Kau sudah melewati hal-hal yang paling buruk dan kau akan melalui ini juga." Rugayah tersenyum tipis, meskipun air matanya mulai menggenang. "Terima kasih sudah ada di sini untukku, Anton. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Anton mengecup tangan Rugayah dengan lembut. "Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi." Beberapa hari kemudian, Rugayah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Anton menjemputnya dengan mobil dan mereka berkendara dalam keheningan yang nyaman. Ketika mereka tiba di rumah, Rugayah merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun, Anton telah menyiapkan sesuatu untuk menyambut Rugayah. Di dalam rumah, ia telah menghias ruang tamu dengan foto-foto mereka berdua, bunga-bunga segar, dan lilin-lilin yang menyala. Ia ingin menciptakan suasana yang hangat dan nyaman untuk membantu Rugayah merasa lebih baik. "Selamat datang kembali ke rumah," kata Anton dengan senyum lembut. Rugayah merasa terharu melihat usaha Anton untuk membuat semuanya terasa lebih baik. "Terima kasih, Anton. Ini sangat berarti bagiku." Malam itu, mereka duduk bersama di sofa, menikmati ketenangan dan kedamaian yang langka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan dan impian mereka, dan tentang bagaimana mereka akan menghadapi tantangan yang ada di depan. "Aku ingin kita tetap kuat bersama," kata Anton dengan penuh keyakinan. "Kita akan melalui ini, Rugayah. Kita akan menemukan kebahagiaan kita kembali." Rugayah mengangguk, merasa lebih optimis daripada sebelumnya. "Aku percaya itu, Anton. Denganmu di sisiku, aku tahu kita bisa melewati apapun." Meskipun perjalanan menuju pemulihan penuh masih panjang, Rugayah dan Anton menemukan kekuatan dalam cinta dan dukungan yang mereka miliki satu sama lain. Mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka, tetapi dengan perspektif yang baru. Mereka ingin merayakan cinta mereka dan menunjukkan bahwa meskipun hidup bisa sangat kejam, ada juga keindahan dan harapan yang bisa ditemukan di dalamnya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa cinta dan ketabahan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tragedi. Rugayah dan Anton belajar bahwa meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, mereka bisa memilih bagaimana mereka menanggapi dan melanjutkan hidup.